Tak seorang pun tahu bahwa Nadira Putri menyimpan rahasia besar di balik kehidupannya sebagai ibu dari 5 anak. Setiap hari, ia berjualan makanan di pinggir jalan, menahan lapar agar anak-anaknya bisa makan, dan membiarkan semua orang menganggapnya sebagai seorang janda. Baginya, tidak masalah jika dunia merendahkannya. Yang terpenting, kelima anak itu tetap berada di sisinya. Namun dalam satu malam penuh hujan, putra bungsunya hampir terseret banjir. Seorang pengusaha kaya bernama Arga Pratama datang menyelamatkannya. Sejak saat itu, lelaki yang selama bertahun-tahun hidup sendirian mulai memasuki kehidupan mereka. Arga tidak hanya jatuh cinta kepada Nadira, ia juga menyayangi kelima anak itu seperti darah dagingnya sendiri. Tetapi setelah pernikahan mereka, pada malam pertama sebagai suami istri, Arga menyadari sesuatu yang membuatnya terpaku. Nadira ternyata belum pernah menikah. Jika demikian, siapakah sebenarnya ayah dan ibu dari kelima anak yang selama ini memanggilnya ibu? Ketika sebuah kotak besi tua dibuka, Arga menemukan foto perempuan yang telah dicari keluarganya selama bertahun-tahun. Dan rahasia yang terungkap setelah itu membuat mereka semua menangis. Benarkah pertemuan Nadira dan Arga hanyalah sebuah kebetulan? Atau sejak awal, takdir sedang membawa sebuah keluarga yang tercerai-berai kembali pulang? Hujan turun sejak menjelang zuhur, memukul atap-atap seng di kawasan pinggir Semarang seperti ribuan jari yang mengetuk tanpa henti. Air mengalir dari ganggang sempit menuju jalan raya, membawa daun kering, bungkus plastik, dan lumpur dari bantaran sungai. Di bawah terpal biru yang sudah beberapa kali ditambal, Nadira Putri berdiri di belakang meja kayu kecil sambil melindungi baki berisi lumpia, arem-arem, pisang goreng, dan kue cucur. Perempuan berusia 29 tahun itu mengenakan gamis sederhana berwarna coklat muda. Ujung kainnya basah sampai ke betis. Rambutnya tertutup kerudung abu-abu yang warnanya mulai pudar. Tetapi wajahnya tetap tampak bersih dan teduh. Meski kelelahan, jelas terlihat di bawah kedua matanya. "Fikri, pindahkan termos teh ke atas bangku. Airnya sudah naik," katanya. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun segera mengangkat termos besar berisi teh hangat. Tubuhnya kurus, tetapi gerakannya cekatan. Di sebelahnya, Salma yang berumur 11 tahun membungkus lumpia dengan kertas minyak. Rara dan Dini, 2 anak perempuan yang lebih kecil, duduk berhimpitan di atas tikar sambil menjaga kotak uang. Sementara Rafli, si bungsu yang baru berusia 6 tahun, berdiri di dekat ujung terpal dengan wajah cemas. "Nadira, sebaiknya pulang saja," seru Buwati, penjual pecel dari lapak sebelah. Air dari arah sungai sudah sampai pertigaan. Nadira memandang baki dagangannya. Masih ada hampir separuh yang belum terjual. Uang hasil jualan hari itu akan dipakai membeli beras, minyak goreng, dan membayar buku latihan sekolah Salma. "Sebentar lagi, Bu. Saya habiskan yang bisa dijual, lalu kami pulang." Buwati menggeleng. "Kamu ini keras kepala seperti batu kali. Kalau banjir tambah tinggi, dagangan itu juga tidak akan bisa menyelamatkan kalian." Nadira tersenyum tipis. "Insya Allah sebentar lagi reda." Bagi warga sekitar, Nadira dikenal sebagai janda muda dengan 5 anak. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa mendiang suaminya. Sebagian orang mengira suaminya meninggal karena kecelakaan. Sebagian lagi berbisik bahwa lelaki itu pergi meninggalkannya. Nadira tidak pernah membenarkan atau menyangkal cerita manapun. Menjadi perempuan lajang yang hidup dengan 5 anak tanpa hubungan darah yang jelas hanya akan mengundang lebih banyak pertanyaan. Di lingkungan yang suka menilai kehidupan orang lain dari balik pagar, kata janda justru menjadi pelindung yang lebih mudah dipahami daripada kebenaran. "Bu, kotak pisang gorengnya hampir kena air," teriak Rafli. Nadira menoleh. Sebuah kotak plastik bening yang diletakkan di atas bangku rendah bergeser karena tersenggol arus kecil. Sebelum Nadira sempat menghentikannya,
Rafli sudah melompat turun dari tikar. "Rafli, jangan!" Anak itu berlari mengejar kotak yang hanyut ke sisi jalan. Air sudah setinggi lututnya. Dalam hitungan detik, arus dari saluran yang meluap menyeret kotak itu semakin jauh. "Rafli, kembali!" Fikri ikut berteriak. Rafli menoleh, tetapi pijakannya kehilangan keseimbangan. Tubuh kecilnya terhuyung ke arah selokan yang sudah tidak terlihat batasnya karena tertutup air keruh. Pada saat yang sama, sebuah mobil hitam melaju perlahan dari ujung jalan. Pengemudinya segera menginjak rem ketika melihat seorang anak berada di tengah genangan. Pintu mobil terbuka bahkan sebelum kendaraan itu berhenti sempurna. Seorang lelaki berusia sekitar awal 30-an turun tanpa sempat mengambil payung. Kemeja putihnya langsung basah diterpa hujan. Ia menerjang air dan meraih lengan Rafli sesaat sebelum anak itu jatuh ke saluran. Lelaki itu mengangkat Rafli dan membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Nadira berlari menghampiri dengan wajah pucat. "Rafli!" "Dia tidak apa-apa," kata lelaki itu, "hanya terkejut." Nadira mengambil Rafli dari pelukannya dan memeriksa seluruh tubuh anak itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh kepala, lengan, dan kaki Rafli. "Kamu terluka? Ada yang sakit?" Rafli menggeleng sambil menangis. "Kotak pisang gorengnya hanyut, Bu." "Biarkan kotaknya hanyut." Suara Nadira meninggi. "Ibu bisa membuat lagi. Tapi kalau kamu terbawa air, bagaimana ibu mencarimu?" Rafli menunduk dan memeluk lehernya. Lelaki itu memandang lapak kecil, 5 anak, dan Nadira yang tampak kewalahan. "Anak-anak seharusnya tidak berada di jalan dalam keadaan seperti ini," katanya. Nadira menoleh tajam. "Apa?" "Banjir semakin tinggi. Membiarkan mereka berjualan di sini berbahaya." Perkataan itu menampar harga diri Nadira. "Anda pikir saya tidak tahu itu?" "Saya hanya mengatakan keadaan sebenarnya." "Keadaan sebenarnya?" Nadira mengencangkan pelukannya pada Rafli. Orang yang turun dari mobil mahal memang mudah sekali bicara tentang keselamatan. Anak-anak Anda mungkin sedang duduk di rumah yang atapnya tidak bocor, makan tanpa perlu memikirkan uang besok pagi. Lelaki itu terdiam sesaat. "Saya tidak punya anak." "Kalau begitu, Anda lebih tidak tahu lagi." Fikri memegang ujung lengan Nadira. "Bu, beliau tadi menolong Rafli." Nadira menarik napas, berusaha meredakan ketakutannya. "Terima kasih sudah menolong anak saya," katanya kaku. "Namun Anda tidak berhak menilai kehidupan kami hanya dari 5 menit yang Anda lihat." Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Nama saya Arga Pratama." "Saya tidak bertanya nama Anda." "Tidak, tapi mungkin nanti Anda perlu tahu siapa orang yang menyarankan agar kalian segera meninggalkan tempat ini." Belum sempat Nadira menjawab, air dari saluran besar meluap lebih deras. Para pedagang buru-buru mengangkat barang mereka. "Masukkan barang yang penting ke mobil saya. Saya akan mengantar kalian." "Tidak perlu. Ini bukan saatnya mempertahankan gengsi. Dan ini bukan saatnya orang asing memerintah saya." Arga mendekat 1 langkah. "Ibu Nadira, airnya terus naik. Anda boleh tidak menyukai saya, tetapi jangan pertaruhkan keselamatan anak-anak hanya karena Anda tidak mau menerima bantuan." Nadira terkejut karena lelaki itu tahu namanya. Kemudian ia melihat tulisan kecil pada kotak dagangan, "Lumpia Bu Nadira." Rara menarik tangan Nadira. "Bu, aku takut." Nadira akhirnya mengangguk. "Fikri, bawa tas sekolah dan kotak uang. Salma, pegang tangan Dini. Jangan terpisah." Arga membantu mengangkat termos dan baki. Sebagian dagangan tetap terendam, dan Nadira hanya sempat memandangnya sebelum bergegas menyelamatkan anak-anak. Di dalam mobil, anak-anak duduk berhimpitan. Dini menyentuh jok dengan ujung jari, lalu menarik tangannya ketika Salma berbisik agar berhati-hati. Arga berkata dari depan, "Duduklah dengan nyaman." Nadira tetap waspada. "Antar kami ke gang dekat Musala Al-Ikhlas." "Rumah Anda di bantaran sungai?" "Tidak jauh dari sana." "Daerah itu sedang dievakuasi." Nadira menegang.
Apa maksud Anda? Tadi saya melewati petugas BPBD. Mereka menutup jalan menuju beberapa rumah karena tanggul kecil retak. Wajah anak-anak langsung berubah. "Rumah kita bagaimana, Bu?" tanya Salma. Nadira tidak menjawab. Di rumah itu ada pakaian mereka, dokumen sekolah, foto-foto lama, dan sebuah kotak besi yang tidak pernah ia tinggalkan terlalu lama. Namun sekarang, keselamatan anak-anak harus didahulukan. Arga membawa mereka ke aula kelurahan yang dijadikan pengungsian. Tikar telah digelar dan relawan membagikan makanan, selimut, serta air minum. Nadira menurunkan anak-anak, kemudian kembali ke pintu mobil. "Terima kasih," katanya lebih pelan. Arga mengangguk. "Apakah ada keluarga yang bisa dihubungi?" "Tidak ada." "Suami Anda?" Pertanyaan itu membuat Nadira membeku sesaat. "Dia sudah tidak bersama kami." Arga mengira telah membuka luka lama. "Maaf." Nadira tidak menjelaskan lebih lanjut. Arga memandang 5 anak yang mulai duduk di atas tikar. Rafli masih menggenggam sepotong pisang goreng yang sudah dingin. Anak itu membelahnya menjadi 2, lalu memberikan separuh kepada Dini. "Bu belum makan," kata Fikri. "Aku sudah," jawab Nadira. Arga melihat baki makanan yang tadi diselamatkan. Ia tahu Nadira berbohong. Sejak mereka berada di mobil, perempuan itu tidak menyentuh apapun. Ia mengambil sebungkus nasi dan teh hangat dari meja relawan, lalu kembali ketika Nadira sedang menyelimuti Rafli. "Ini untuk Anda." Nadira menatap bungkus nasi tersebut. "Berikan kepada orang lain. Anak-anak sudah mendapatkan makanan. Saya belum lapar." Berbohong di depan anak-anak juga bukan contoh yang baik. Arga meletakkan makanan di sampingnya. "Makanlah, saya tidak akan meminta bayaran." Nadira membuka bungkus nasi setelah Arga berjalan menjauh. Ia hanya memakan beberapa suap, lalu menyisihkan telur untuk anak-anak. Dari ujung aula, Arga melihatnya menyisihkan telur untuk anak-anak. Nadira tampak keras, seperti pohon asam di musim kemarau, tetapi seluruh kekuatannya dipakai untuk menaungi mereka. Seorang relawan menghampiri Arga. "Pak Arga, mobil dari perkebunan sudah menunggu. Rapat dengan pihak kecamatan jadi dilanjutkan?" Arga menoleh. "Tunda setengah jam." Dari percakapan itu, Nadira baru menyadari bahwa Arga bukan sekedar pengendara kaya. Namanya dikenal sebagai pemilik perusahaan kopi dan rempah yang sedang menghidupkan kembali perkebunan keluarganya di Ambarawa. Arga berpamitan kepada anak-anak. Rafli mengangkat tangan kecilnya. "Terima kasih sudah menarik aku dari air, Om." Arga tersenyum. "Lain kali, jangan mengejar kotak makanan saat banjir." "Tapi itu dagangan Ibu." "Dagangan bisa dibuat lagi." Ketika Arga hendak pergi, Fikri mengejarnya. "Om Arga." Arga berhenti. "Maaf kalau Ibu bicara keras. Ibu memang begitu kalau takut." Arga menatap anak laki-laki itu. "Kamu anak paling besar." Fikri mengangguk. "Jaga adik-adikmu, tapi jangan merasa semua harus kamu tanggung sendiri." Fikri tersenyum kaku. "Kalau bukan saya, siapa lagi?" Malamnya, Nadira tidak bisa tidur. Hujan masih turun, meski tidak sederas sore tadi. Anak-anak sudah berbaring di atas tikar. Fikri tidur paling dekat dengan pintu. Kebiasaan yang sudah dilakukannya sejak mereka pindah ke rumah bantaran sungai. Di samping tas pakaian, Nadira meletakkan kotak besi tua yang berhasil dibawa seorang tetangga sebelum air masuk ke rumah. Ia menyentuh permukaan kotak itu dengan ujung jari. Di dalamnya tersimpan akta kelahiran kelima anak, beberapa surat lama, dan foto seorang perempuan bernama Maya. "Nadira," bisik Maya dalam ingatannya bertahun-tahun lalu. "Kalau suatu hari aku tidak ada, jangan biarkan mereka merasa sendirian." Nadira memejamkan mata. "Aku masih di sini, Mbak," bisiknya. "Aku belum meninggalkan mereka." Namun untuk pertama kalinya,
Ia tidak yakin apakah kekuatannya akan cukup. Keesokan paginya, petugas memberitahu bahwa rumah mereka rusak cukup parah. Bagian dapur roboh dan lantainya tertutup lumpur. Mereka diperbolehkan kembali hanya untuk mengambil barang, bukan untuk tinggal. Nadira berdiri di depan rumah yang selama ini menjadi perlindungan terakhir mereka. Atap seng miring, dinding bambu bagian belakang terlepas, dan air masih menggenang di dalam. Rara mulai menangis. "Kita tinggal di mana sekarang, Bu?" Nadira ingin menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia sudah mengucapkan kalimat itu ratusan kali. Namun kali ini, kata-katanya seperti tersangkut di tenggorokan. Dari ujung gang, terdengar suara mobil mendekat. Mobil hitam yang sama berhenti di dekat musala. Arga turun dengan celana panjang sederhana dan kemeja berlengan digulung. Bersamanya, ada 2 pekerja membawa karung beras, selimut, dan kotak makanan. Nadira langsung menegakkan tubuh. "Mengapa Anda datang lagi?" Arga memandang rumah yang rusak, lalu menatapnya. "Karena kemarin saya belum selesai menawarkan bantuan." Nadira berdiri di depan rumahnya yang rusak dengan kedua tangan bersilang. Ia tidak suka cara Arga datang seolah membawa jawaban bagi semua masalah mereka. "Saya tidak meminta bantuan," katanya. Arga meminta pekerjanya menurunkan bantuan di dekat musala. "Saya tahu." "Kalau tahu, mengapa tetap datang?" "Karena anak-anak tidak seharusnya tidur di aula pengungsian lebih lama dari yang diperlukan." Nadira menahan napas. "Kami akan mencari tempat kontrakan." "Dengan uang apa?" Pertanyaan itu langsung menyentuh bagian yang paling ingin disembunyikannya. "Itu urusan saya." Arga menatapnya tanpa senyum. "Baik, tetapi setidaknya dengarkan apa yang ingin saya tawarkan sebelum menolak." Anak-anak menunggu di teras musala sambil makan bubur ayam. "Saya sedang membuka kembali perkebunan kopi milik keluarga di daerah Ambarawa," lanjut Arga. "Ada rumah pekerja yang kosong. Tempatnya layak, air bersih tersedia, dan sekolah dasar tidak jauh dari sana." Nadira mengerutkan kening. "Lalu?" "Saya membutuhkan seseorang untuk mengurus dapur pekerja dan membantu menyiapkan makanan di rumah tamu. Anda bisa bekerja di sana, bukan sebagai penerima belas kasihan." Nadira tidak langsung menjawab. Tawaran itu terdengar terlalu baik untuk orang yang baru dikenalnya 2 hari. "Mengapa saya?" "Saya mencicipi lumpia buatan Anda kemarin." "Lumpia yang hampir hanyut itu?" "Rasanya tetap enak meski sudah dingin." Nadira tidak tahu apakah harus tersinggung atau tertawa. Arga melanjutkan. "Orang yang bisa menjaga 5 anak sekaligus, mengelola dagangan di jalan, seharusnya mampu mengatur dapur kecil. Dan kalau ternyata saya tidak mampu, Anda menerima gaji 1 bulan, lalu bebas pergi." "Kalau ternyata Anda bukan orang baik?" Tatapan Arga berubah serius. "Anda boleh memeriksa perusahaan saya, bertanya kepada kelurahan, atau meminta pendamping dari dinas sosial mengantar Anda ke lokasi. Saya tidak meminta Anda mempercayai saya secara buta." Nadira menoleh kepada anak-anak, lalu kembali memandang Arga dengan waspada. "Saya akan pikirkan." Arga mengangguk. "Saya beri waktu 3 hari. Saya tidak pernah meminta batas waktu. Bukan untuk memaksa. Setelah 3 hari, saya harus mengisi posisi itu dengan orang lain." Arga meninggalkan kartu nama. Nadira menerimanya tanpa janji. Sepanjang siang, mereka mengambil pakaian, alat masak, buku sekolah, dan foto yang masih bisa diselamatkan. Kasur serta lemari telah rusak oleh air. Menjelang sore, Hendra, pemilik rumah makan dekat terminal, datang dengan sepeda motor. Bertahun-tahun lalu, Nadira telah pindah sebelum ia sempat menekan keluarga itu. Baru beberapa bulan terakhir, ia menemukan mereka berjualan di dekat terminal, dan bencana
membuatnya melihat kesempatan untuk menagih utang yang sebenarnya tidak pernah ada. "Nadira, saya dengar rumahmu rusak." Nadira berdiri di depan anak-anak. "Ada perlu apa, Pak Hendra?" Lelaki itu tersenyum, tetapi matanya tidak ramah. "Saya hanya ingin mengingatkan soal utang almarhumah Maya." Nadira mengencangkan rahang. "Mbak Maya tidak pernah berutang kepada Anda." "Ada catatannya." "Catatan yang Anda tulis sendiri setelah dia meninggal?" Hendra membuang abu rokok ke tanah. "Jaga ucapanmu. Dulu suaminya meminjam uang untuk memperbaiki mobil bak. Bunganya terus berjalan. Itu tidak benar. Benar atau tidak, saya punya tanda tangan." Nadira pernah melihat surat itu. Tanda tangannya menyerupai milik Yusuf, tetapi ia yakin dokumen tersebut palsu dan tidak mampu membayar pengacara untuk membuktikannya. Hendra memandang Salma. "Kalau tidak bisa membayar, biarkan Salma bekerja di rumah makan saya. Hanya membantu mencuci piring dan melayani pembeli. Gajinya bisa dipotong untuk utang." Salma segera bersembunyi di belakang Nadira. Dia masih anak-anak. 11 tahun bukan bayi. Banyak anak seusianya membantu orang tua. Dia tidak akan bekerja untuk Anda. Hendra tertawa pendek. "Kamu sendiri menyuruh mereka berjualan di jalan. Itu bersama saya." "Jangan sok suci. Kalau sampai akhir bulan tidak ada pembayaran, saya akan lapor bahwa anak-anak ini tidak punya walisah." Wajah Nadira memucat. Hendra tahu kelemahan Nadira. Perwalian kelima anak belum disahkan pengadilan. Ia hanya memiliki surat keterangan lama dari desa tempat Maya tinggal. "Pergilah," kata Nadira. "Pikirkan baik-baik." Ketika Hendra hendak pergi, mobil Arga berhenti di mulut gang. Ia turun bersama seorang perempuan berkacamata yang membawa map. "Siapa Anda?" "Pertanyaan yang sama," jawab Arga. "Saya punya urusan dengan Nadira." Perempuan berkacamata membuka map. "Nama saya Ratih Kusuma. Saya penasihat hukum dari Yayasan Pratama. Kami mendengar ada klaim utang terhadap keluarga ini." Hendra tampak tidak nyaman. "Itu urusan lama. Kalau memang sah, tunjukkan perjanjian asli dan bukti pencairan dana." Hendra mendengus. "Tidak perlu sok pintar, saya akan kembali." Setelah motor Hendra menghilang, Nadira menatap Arga penuh kecurigaan. "Bagaimana Anda tahu?" "Buati menelepon nomor kantor yang saya tinggalkan." Buati yang berdiri tak jauh dari sana mengaku telah menghubungi kantor Arga karena khawatir. Nadira memejamkan mata sejenak. "Saya tidak ingin semua orang mengatur hidup saya." Ratih berbicara lembut. "Tidak ada yang ingin mengatur ibu. Tetapi ancaman Pak Hendra tidak boleh dianggap ringan. Kalau dokumen perwalian belum lengkap, kita harus segera mengurusnya." "Kita? Yayasan kami biasa mendampingi keluarga terdampak bencana." Nadira menatap Arga. "Apakah semua ini bagian dari cara Anda membujuk saya bekerja di perkebunan?" "Tidak. Anda boleh menolak pekerjaan itu. Pendampingan hukum tetap berjalan." Malam berikutnya, Rafli demam ringan. Nadira mengompres keningnya di aula kelurahan. "Bu," bisik Fikri, "mungkin kita sebaiknya menerima pekerjaan dari Om Arga." Nadira menoleh. "Kamu percaya kepadanya?" "Belum sepenuhnya. Tapi saya melihat cara dia bicara kepada Pak Hendra. Dia tidak takut. Kita tidak boleh bergantung kepada orang lain." Fikri terdiam, lalu berkata, "Saya juga tidak ingin terus menjadi orang yang ibu andalkan untuk semuanya." Kalimat itu menusuk hati Nadira. Fikri baru 13 tahun, tetapi selama ini ia bangun sebelum subuh, membantu berdagang dan menjaga adik-adik. Nadira sering lupa bahwa ia tetap anak yang seharusnya memikirkan sekolah. "Kamu lelah?" tanya Nadira. Fikri menggeleng terlalu cepat. Nadira menariknya ke dalam pelukan. "Maafkan ibu." "Bukan salah ibu,
Seharusnya kamu tidak perlu memikul hidup seperti orang dewasa. Fikri menahan tangis. Kalau saya tidak membantu, ibu sendirian. Nadira memeluknya semakin erat. Pada hari ketiga, petugas meminta keluarga yang sudah memiliki pilihan tempat tinggal meninggalkan aula agar ruang tersedia bagi korban yang lebih parah. Nadira berdiri di depan aula dengan 2 tas besar, sebuah kotak besi, dan 5 anak yang menunggu keputusan. Ia mengambil kartu nama Arga dari dompet kain. Setelah ragu sejenak, ia menekan nomor itu. Arga menjawab pada dering kedua. Arga Pratama? Ini Nadira. Suara di seberang sana berubah lebih hangat. Saya mendengarkan. Saya bersedia melihat tempat yang Anda tawarkan. Hanya melihat. Baik. Kalau saya merasa tidak aman, kami langsung pergi. Saya mengerti. Dan saya ingin perjanjian kerja tertulis. Tentu. Saya tidak menerima uang cuma-cuma. Arga terdiam sebentar. Baik, Bu Nadira. Nada suaranya seperti menahan senyum. 2 jam kemudian, minibus menjemput mereka. Ratih ikut mendampingi. Jalan menuju Ambarawa menanjak, dan pemandangan kota berganti menjadi sawah serta perbukitan hijau. Rafli menempelkan wajah ke kaca. Bu, lihat, ada kereta di tengah sawah. Itu jalur kereta lama, kata supir. Anak-anak bersorak ketika melihat rawa pening dan perahu-perahu kecil di antara eceng gondok. Setelah melewati jalan desa, kendaraan memasuki gerbang kayu bertuliskan Perkebunan Kopi Bukit Pratama. Di balik gerbang terbentang pohon-pohon kopi, rumah utama bergaya kolonial, dan beberapa rumah pekerja. Ini semua milik Om Arga? Tanya Dini. Bukan milik saya sepenuhnya, jawab Arga yang menunggu di depan rumah utama. Tanah ini titipan keluarga dan orang-orang yang bekerja di sini. Nadira turun. Tempat itu tenang, jauh dari terminal dan ancaman banjir. Arga menunjukkan sebuah rumah sederhana dengan 3 kamar, dapur bersih, kamar mandi, dan teras menghadap kebun pisang. Ini rumah kalian kalau setuju. Salma membuka keran dan terkejut melihat air mengalir deras. Airnya tidak perlu ditimba. Arga tersenyum. Tidak. Rafli berlari ke salah satu kamar, tetapi langsung berhenti ketika Nadira memanggilnya. Jangan masuk sebelum diizinkan. Tidak apa-apa, kata Arga. Anggap saja rumah sendiri. Nadira menoleh. Belum. Arga mengangguk. Baik, anggap saja tempat yang sedang kalian pertimbangkan. Mereka kemudian melihat dapur pekerja. Tempatnya luas, tetapi bumbu tidak berlabel dan persediaan jarang dicatat. Nadira memeriksa rak-rak dengan naluri seorang pedagang. Beras diletakkan terlalu dekat dengan dinding lembab, katanya. Cabai kering bercampur dengan bawang. Kalau begini cepat berjamur. Arga melirik Ratih seolah ingin mengatakan bahwa pilihannya tepat. Apa tugas saya hanya memasak? Mengatur dapur, membeli bahan dari warga sekitar, dan melatih 2 pekerja. Jam kerja bisa disesuaikan dengan jadwal anak-anak. Gajinya? Arga menyebut angka yang membuat Nadira terdiam. Jumlah itu lebih besar daripada penghasilannya berjualan, tetapi sesuai dengan tanggung jawabnya. Sekolah? Ada sekolah negeri sekitar 2 kilometer. Kendaraan perkebunan bisa mengantar. Nadira memandang Fikri dan melihat harapan yang lama tidak muncul di wajahnya. Mereka memutuskan tinggal selama masa percobaan 1 bulan. Hari-hari pertama terasa asing. Anak-anak bahkan melipat selimut setiap pagi agar tidak cepat rusak. Nadira mulai bekerja sebelum subuh. Ia menata menu dapur dengan sayur lodeh, tempe bacem, ayam kecap, urap, dan soto hangat saat udara dingin. Arga sering datang ke dapur dengan alasan memeriksa persediaan, padahal ia lebih banyak berdiri di pintu dan memperhatikan Nadira mengatur semuanya. Suatu pagi, Arga mencicipi sambal buatan Nadira. Pedas sekali. Orang Jawa katanya suka manis, tetapi pekerja di sini minta sambal yang membuat mata terbuka.
Arga tertawa. Anda selalu bicara setajam sambal? Hanya kepada orang yang terlalu sering datang tanpa alasan. Hubungan mereka perlahan berubah. Nadira masih menjaga jarak, tetapi anak-anak semakin dekat kepada Arga. Rafli memanggilnya Om Arga, Dini membawakan bunga liar, dan Salma meminta bantuan matematika. Hanya Fikri yang tetap waspada. Suatu malam, ketika Nadira sedang menghitung persediaan, Fikri menghampirinya. "Bu, ada orang di depan rumah." Nadira keluar dan melihat Arga berdiri bersama Ratih. Wajah keduanya serius. "Ada apa?" tanya Nadira. Ratih membuka map. "Pak Hendra mengajukan laporan ke Dinas Sosial. Dia menyatakan kelima anak ini tidak berada di bawah perwalian yang sah." Dunia Nadira seperti kehilangan suara. "Apa yang akan terjadi?" "Kita akan menghadapi pemeriksaan," jawab Ratih. "Selama prosesnya, ada kemungkinan petugas mempertimbangkan penempatan sementara." "Tidak," Nadira memegang kusen pintu. "Mereka tidak boleh membawa anak-anak. Kami akan berusaha mencegahnya." Nadira menatap Arga. Sementara ketakutan lama bahwa hidup akan memisahkannya dari anak-anak kembali muncul. Arga mendekat, tetapi tidak menyentuhnya. "Saya berjanji, kita akan menghadapinya bersama." Nadira menggeleng. "Anda tidak tahu apa yang sedang Anda janjikan." "Kalau begitu, ceritakan kepada saya." Nadira memandang kotak besi tua yang disimpan di sudut ruang. Di dalam kotak itu ada jawaban. Namun membuka semuanya berarti membongkar kebohongan yang telah melindungi mereka bertahun-tahun. "Saya belum bisa," katanya. Arga menatapnya lama. "Baik, tapi waktu kita tidak banyak." Pagi di perkebunan selalu dimulai dengan kabut tipis yang menggantung di antara pohon-pohon kopi. Udara membawa aroma tanah basah, daun, dan asap kayu dari dapur pekerja. Bagi anak-anak Nadira, tempat itu terasa seperti dunia baru yang tidak pernah mereka bayangkan. Fikri dan Salma mulai bersekolah di sekolah negeri dekat desa. Rara, Dini, dan Rafli mengikuti kelas sesuai usia mereka. Pada hari pertama, Nadira berdiri di depan gerbang sekolah lebih lama daripada anak-anak. "Bu, pulang saja," kata Fikri. "Kami bisa masuk sendiri." "Kamu jaga adik-adik." Fikri tersenyum kecil. "Itu sudah seperti napas bagi saya." Nadira merapikan kerah bajunya. "Di sini kamu murid, bukan kepala keluarga." Kalimat itu membuat Fikri diam. Arga yang mengantar mereka dengan mobil perkebunan memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat Nadira berusaha melepaskan tanggung jawab dari bahu Fikri, sedikit demi sedikit, seolah membuka simpul yang sudah terlalu lama mengikat. Setelah anak-anak masuk, Arga mengajak Nadira mampir ke warung soto di dekat pasar. "Saya harus kembali ke dapur," kata Nadira. "Pekerja sudah sarapan, Anda belum." "Saya bisa makan nanti." Arga menatapnya. "Kalimat itu pasti sudah Anda ucapkan ribuan kali." Nadira tidak menjawab. Akhirnya, ia duduk di bangku kayu. Mereka memesan 2 mangkuk soto ayam dengan nasi terpisah, perkedel, dan sate telur puyuh. Nadira makan perlahan. Arga memperhatikan caranya selalu menyisihkan sebagian lauk di piring kecil. "Untuk siapa?" "Rafli suka sate telur." "Sekolah menyediakan makan siang." "Saya tahu." "Lalu mengapa tetap disimpan?" Nadira tersenyum tipis. "Kebiasaan." Arga mulai memahami bahwa kemiskinan tidak hanya tinggal di dompet. Ia juga menetap dalam gerakan tangan, dalam kecemasan ketika melihat makanan tersisa, dalam dorongan menyimpan sesuatu untuk hari yang belum tentu datang. Di perkebunan, Nadira menunjukkan kemampuan yang melampaui pekerjaan dapur. Ia menyusun catatan pembelian, membandingkan harga bahan dari beberapa pemasok, dan mengurangi pemborosan tanpa menurunkan kualitas makanan. Ia juga mulai membuat kue berbahan kopi dan gula aren untuk tamu perkebunan. Suatu hari, seorton wisatawan membeli semua bolu kukus kopi yang dibuatnya.
Dari sana, muncul gagasan membuka sudut makanan kecil di rumah tamu. Arga membawa buku catatan dan kalkulator. Kita hitung biaya bahan, tenaga, dan keuntungan. Nadira menatapnya. Saya hanya membuat kue, dan orang membelinya. Itu berarti bisa menjadi usaha. Saya tidak punya modal. Saya punya modal. Nadira langsung menggeleng. Arga mengangkat tangan. Bukan pemberian. Perkebunan menjadi pemodal. Anda mengelola. Keuntungan dibagi sesuai perjanjian. Nadira membaca rancangan yang disiapkan Arga. Semuanya tertulis jelas, tanpa jebakan atau kewajiban tersembunyi. Kenapa Anda terus membantu saya? Arga menutup buku catatan. Saya tidak tahu. Jawaban yang buruk. Baik, karena Anda bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena anak-anak Anda membuat rumah ini tidak lagi seperti bangunan kosong. Dan karena sejak kalian datang, saya tidak makan sendirian setiap malam. Nadira menunduk agar Arga tidak melihat wajahnya yang memanas. Makan malam bersama menjadi kebiasaan. Awalnya hanya karena anak-anak sering berada di rumah utama untuk belajar. Lama-kelamaan, Arga sengaja meminta makanan disajikan di meja panjang, agar semua orang duduk bersama. Rafli selalu ingin duduk di sebelahnya. Dini gemar menceritakan hal-hal kecil dari sekolah. Salma bertanya tentang buku, sedangkan Rara sering membantu menuangkan air. Fikri lebih banyak diam, tetapi mendengarkan semua yang dikatakan Arga. Om Arga, tanya Rafli suatu malam, kenapa Om tidak punya istri? Nadira hampir menjatuhkan sendok. Rafli, apa? Aku hanya bertanya. Arga tertawa. Mungkin belum bertemu orang yang tepat. Kalau orangnya sudah punya 5 anak, masih tepat. Semua anak langsung menatapnya. Nadira menutup wajah dengan tangan. Astagfirullah, kalian ini belajar pertanyaan dari siapa? Tidak dari siapa-siapa, jawab Dini polos. Kami hanya membicarakannya. Membicarakan apa? Salma menjawab. Kalau ibu menikah, orang itu harus baik kepada kami. Fikri menambahkan dengan nada serius. Dan tidak boleh menyuruh ibu memilih. Arga memandang anak-anak satu persatu. Itu syarat yang benar. Rafli tersenyum lebar. Berarti Om bisa mendaftar. Nadira berdiri membawa piring. Waktu makan selesai. Arga menahan senyum sampai Nadira masuk ke dapur. Namun kegembiraan kecil itu tidak menghapus ancaman yang sedang mendekat. Beberapa hari kemudian, petugas dinas sosial datang bersama kepala desa dan Ratih. Mereka memeriksa rumah, sekolah, kondisi kesehatan, serta dokumen anak-anak. Nadira menjawab semua pertanyaan dengan hati-hati. Hubungan ibu dengan kelima anak? Tanya petugas bernama Bu Sulastri. Saya yang mengasuh mereka sejak orang tua mereka meninggal. Apakah ibu keluarga kandung? Nadira terdiam sesaat. Tidak. Anak-anak yang duduk di ruang sebelah saling berpandangan. Apakah ada surat penyerahan tanggung jawab? Ada surat dari kepala desa lama dan beberapa saksi. Belum ada keputusan pengadilan? Belum. Bu Sulastri menutup map. Kami tidak berniat memisahkan anak-anak dari pengasuh yang baik. Namun kami harus memastikan status hukumnya jelas. Nadira merasa sedikit lega, meski belum sepenuhnya. Kami juga menerima laporan bahwa anak-anak pernah bekerja di jalan. Lanjut Bu Sulastri. Mereka membantu saya berjualan, saya tidak memaksa. Kami mengerti keadaan ibu. Tetapi laporan seperti ini bisa digunakan pihak lain untuk menyudutkan. Setelah petugas pergi, Nadira duduk sendiri di teras. Arga datang membawa 2 cangkir wedang jahe. Minumlah. Saya tidak haus. Bukan untuk haus, untuk menghangatkan tangan. Nadira menerima cangkir itu. Kalau mereka membawa anak-anak,
saya tidak tahu harus hidup untuk apa. Mereka tidak akan dibawa selama kita bisa membuktikan bahwa mereka aman bersama Anda. Anda selalu bicara seolah semuanya bisa diselesaikan dengan dokumen. Karena beberapa masalah memang membutuhkan dokumen. Dan kalau dokumen tidak cukup, Arga memandangnya. Maka kita cari saksi. Kita cari bukti lain. Kita tidak menyerah hanya karena seseorang seperti Hendra membuat laporan. Kata kita kembali muncul. Nadira tidak tahu kapan lelaki itu mulai memasukkan dirinya ke dalam persoalan mereka. Beberapa minggu berlalu. Sudut makanan di rumah tamu berkembang. Nadira membuat klepon isi gula aren, lapis legit kopi, serabi, singkong keju, dan sambal kemasan. Para pengunjung menyukainya. Arga mendorongnya membuat merek sendiri. Namanya Dapur Nadira, katanya. Tidak. Kenapa? Nama saya biasa. Justru mudah diingat. Nadira berpikir, lalu menulis nama Dapur 5 Bintang di kertas. Arga mengernyit. Seperti hotel. 5 bintang itu 5 anak saya. Arga tersenyum. Kalau begitu bagus. Pada saat yang sama, muncul sosok baru di desa. Dr. Ilham, seorang dokter muda yang baru kembali dari Yogyakarta, membuka layanan kesehatan mingguan di balai desa. Ia pertama kali bertemu Nadira ketika Rafli mengalami batuk berkepanjangan. Dr. Ilham bersikap ramah dan sabar. Ia menjelaskan bahwa batuk Rafli dipicu udara dingin dan alergi ringan, bukan penyakit berbahaya. Pastikan dia memakai jaket pagi hari, katanya. Dia sering melepasnya saat bermain, jawab Nadira. Rafli menunjuk Arga yang berdiri di pintu. Om Arga juga sering tidak pakai jaket. Dr. Ilham menoleh. Pak Arga? Arga mengangguk singkat. Saya sering mendengar tentang perkebunan Anda, kata Ilham. Terima kasih sudah membantu warga. Terima kasih sudah memeriksa Rafli. Nada keduanya sopan, tetapi Nadira merasakan sesuatu yang aneh. Setelah pemeriksaan, Ilham berkata kepada Nadira, kalau ibu butuh bantuan untuk dokumen kesehatan anak-anak, saya bisa membantu. Terima kasih, Dok. Panggil Ilham saja. Kita tampaknya seumuran. Arga yang berdiri tidak jauh dari sana, langsung memandang jendela, seolah pemandangan di luar sangat menarik. Sejak itu, Dr. Ilham beberapa kali datang ke perkebunan untuk program pemeriksaan pekerja. Ia selalu menyempatkan diri berbicara dengan Nadira. Tidak ada yang tidak sopan dalam sikapnya, tetapi perhatian itu terlihat jelas. Seorang pekerja bernama Bu Tatik menggoda Arga di dapur. Pak, kalau terlalu lama diam, nanti Bu Nadira dibawa Dr. Ilham. Arga pura-pura memeriksa laporan. Itu urusan Bu Nadira. Betul, tapi wajah Bapak tidak bilang begitu. Arga menutup map. Bu Tatik, persediaan gula sudah dicatat? Sudah. Rasa cemburu Bapak belum. Arga meninggalkan dapur sambil menahan kesal. Malam itu, ia melihat Nadira dan Dr. Ilham berbicara di dekat teras rumah pekerja. Ilham menyerahkan beberapa dokumen kesehatan anak-anak. Nadira tersenyum. Senyum itu sederhana, tetapi cukup membuat Arga merasa ada sesuatu yang direbut darinya. Ia menunggu Ilham pergi, lalu menghampiri. Dokternya sering datang. Dia membantu program kesehatan. Dia tampak sangat membantu Anda. Nadira menatapnya. Apa maksud Anda? Tidak ada. Kalau tidak ada, jangan bicara seperti orang sedang menggigit jeruk nipis. Arga menghela napas. Apakah Anda menyukainya? Nadira terkejut. Itu bukan urusan Anda. Benar? Lalu mengapa bertanya? Arga tidak bisa menjawab. Ia sendiri belum siap mengakui bahwa perasaan yang tumbuh di dalam dirinya sudah lebih besar daripada rasa kasihan. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan peringatan Hari Kemerdekaan. Anak-anak mengikuti lomba makan kerupuk, memasukkan pensil ke botol, balap kelereng, dan tarik tambang. Nadira membantu ibu-ibu menyiapkan nasi kuning dan ayam goreng.
Arga datang terlambat karena rapat. Rafli langsung berlari sambil membawa bendera merah putih kecil. "Om Arga, aku menang lomba kelereng!" Arga mengangkatnya tinggi-tinggi. Anak itu tertawa. Dari kejauhan, Nadira memperhatikan mereka. Untuk sesaat, ia melihat gambaran keluarga yang tidak pernah berani dibayangkannya. Kemudian, Dokter Ilham datang membawa hadiah untuk anak-anak. Wajah Arga langsung berubah. Fikri yang berdiri di sampingnya berkata pelan, "Om tidak suka Dokter Ilham." Arga tersedak minumannya. "Kenapa kamu berpikir begitu?" Wajah Om seperti orang kehilangan sandal di masjid. Arga menatap Fikri lalu tertawa. Fikri tidak ikut tertawa. "Om Arga, saya mau bicara serius." Mereka berjalan ke belakang balai desa. "Kalau Om hanya kasihan kepada kami, jangan terlalu dekat dengan Ibu." Arga terdiam. "Ibu sudah terlalu sering ditinggalkan orang," lanjut Fikri. "Kalau ada yang ingin menikah dengannya, dia harus menerima kami semua. Tidak boleh hanya menyukai Ibu lalu menganggap kami beban." Arga memandang anak laki-laki itu. "Kamu pikir saya seperti itu?" "Saya belum tahu. Bagaimana saya membuktikannya?" Fikri menarik napas panjang. "Jangan berjanji kalau Om belum yakin." Kata-kata itu sederhana, tetapi menghantam Arga lebih keras daripada teguran orang dewasa. Malamnya, Arga berdiri di balkon rumah utama. Dari sana, ia melihat cahaya dari rumah Nadira. Terdengar suara anak-anak mengaji setelah sholat Isya, diselingi teguran Nadira ketika Rafli salah membaca. Rumah besar miliknya memiliki banyak kamar, tetapi selama bertahun-tahun hanya dipenuhi suara langkahnya sendiri. Sejak Nadira dan anak-anak datang, halaman terasa hidup. Ada sepatu sekolah di teras, suara tawa dari dapur, dan pertengkaran kecil soal siapa yang mendapat potongan tempe paling besar. Arga baru menyadari bahwa bukan hanya Nadira yang ia tunggu setiap hari. Ia menunggu mereka semua. Pagi itu, Nadira menemukan sebuah amplop coklat terselip di bawah pintu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya terdapat fotokopi laporan dari dinas sosial dan selembar pesan pendek. "Serahkan anak-anak kepada keluarga yang lebih mampu sebelum mereka diambil secara paksa." Tangan Nadira langsung dingin. Ia membaca kalimat itu berulang kali, lalu meremas kertasnya. Tidak perlu nama untuk mengetahui siapa yang mengirimkannya. Hendra. Nadira tidak memberitahu anak-anak. Ia tetap menyiapkan sarapan, menyisir rambut Tini, dan memastikan Rafli membawa botol minum. Namun sepanjang hari, pikirannya dipenuhi kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau proses perwalian gagal? Bagaimana kalau mereka menganggapnya tidak layak karena tidak memiliki hubungan darah? Bagaimana kalau anak-anak ditempatkan di tempat berbeda? Ketakutan itu berubah menjadi keputusan nekat. Malam hari, setelah semua tidur, Nadira mulai memasukkan pakaian ke dalam tas. Ia berniat membawa anak-anak pergi ke kota lain, mungkin ke Solo atau Surabaya. Di sana, mereka bisa memulai kembali seperti dulu. Ia tidak menyadari Fikri berdiri di ambang pintu. "Ibu mau kemana?" Nadira terkejut. "Kembali tidur." "Kenapa pakaian dimasukkan tas?" "Kita mungkin harus pergi sementara." "Karena laporan itu." Nadira menatapnya. "Kamu tahu?" "Saya melihat surat di tempat sampah." Fikri masuk dan menutup pintu. Melarikan diri akan membuat mereka semakin curiga. "Apa kamu punya pilihan lain?" "Kita bisa bicara dengan Om Arga." "Tidak." "Kenapa?" "Karena dia sudah terlalu banyak membantu." Fikri menatapnya dengan kecewa. "Ibu selalu bilang keluarga harus saling membantu. Tapi saat orang lain ingin membantu kita, Ibu malah menutup pintu." "Arga bukan keluarga." "Belum." Satu kata itu membuat Nadira kehilangan jawaban. Sebelum subuh, ia tetap membangunkan anak-anak dan mengatakan mereka akan pergi. Anak-anak bingung,
tetapi mengikuti tanpa banyak bertanya. Mereka membawa 2 tas, kotak besi, dan sedikit makanan. Nadira berniat naik bus pertama dari terminal kecil di kota. Namun ketika mereka sampai, Arga sudah berdiri di depan loket. Nadira berhenti mendadak. "Fikri menelepon saya," katanya. Nadira menoleh kepada Fikri. Anak itu menunduk, tetapi tidak terlihat menyesal. "Minggir," kata Nadira. "Tidak. Ini hidup saya, dan hidup 5 anak yang juga menyayangi saya." Nadira membeku. Arga mendekat. "Kalau Anda pergi sekarang, laporan Hendra akan terlihat benar. Mereka akan menganggap Anda menyembunyikan anak-anak. Saya tidak akan membiarkan mereka dipisahkan. Melarikan diri justru bisa membuat itu terjadi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Duduk menunggu orang datang dan membawa mereka? Kita hadapi. Saya tidak punya kedudukan, uang, atau keluarga. Anda punya saya." Suasana terminal terasa sunyi meski beberapa pedagang mulai membuka warung. Nadira menatap Arga. "Mengapa?" Arga menarik napas dalam. "Karena saya mencintai kalian." Anak-anak yang berdiri di belakang Nadira langsung diam. "Saya tidak tahu kapan tepatnya," lanjut Arga. "Mungkin saat Rafli membagi pisang goreng dengan Dini. Mungkin saat Salma menaruh telur di piring saya karena mengira saya kesepian. Mungkin saat Fikri mengatakan bahwa orang yang ingin mencintai Anda harus menerima mereka semua." Nadira menahan air mata. Arga tidak mengalihkan pandangan. "Saya mencintai Anda, Nadira, tetapi saya juga mencintai rumah yang menjadi ramai karena mereka. Saya mencintai suara mereka bertengkar soal kamar mandi. Saya mencintai cara Rara menyimpan makanan untuk adiknya. Cara Dini selalu membawa bunga. Dan cara Fikri berpura-pura kuat. Saya tidak ingin hanya melindungi Anda. Saya ingin melindungi keluarga ini." Nadira menggenggam pegangan tas. 5 anak, Arga. Bukan 1, bukan 2, 5. Saya bisa menghitung. Suatu hari, Anda mungkin punya anak sendiri. Kalau hari itu datang, anak itu akan memiliki 5 kakak. Nadira menutup mata sesaat. Jangan mengucapkan janji yang terdengar indah hanya karena sedang terbawa perasaan. Saya sudah memikirkan ini setiap malam. Dan kalau nanti Anda lelah, saya akan beristirahat, bukan pergi. Rafli tidak tahan lagi. Ia berlari dan memeluk kaki Arga. "Bu, aku suka Om Arga." Dini ikut memeluknya. Rara dan Salma menyusul. Fikri tetap berdiri, tetapi matanya berkaca-kaca. Arga berjongkok agar sejajar dengan mereka. Nadira memandang pemandangan itu seperti seseorang yang berdiri di depan pintu rumah baru. Takut masuk karena pernah kehilangan tempat tinggal terlalu banyak kali. "Anak-anak, beri ibu waktu," katanya. Fikri akhirnya mendekat. "Ibu, kami tidak meminta ibu menikah karena kami butuh rumah besar. Kami hanya ingin ibu juga punya orang yang menjaga ibu." Kalimat itu meruntuhkan pertahanan terakhir Nadira. Mereka kembali ke perkebunan. Nadira tidak langsung menerima cinta Arga, tetapi ia mengizinkannya mendekat sebagai seorang lelaki, bukan sekedar majikan atau penolong. Arga memulai pendekatan dengan cara yang sederhana. Ia meminta izin setiap kali ingin mengajak anak-anak pergi. Ia membantu Nadira di dapur, meski lebih sering membuat bawang terpotong tidak rata. Ia menemani Fikri belajar, mengantar Salma ke lomba membaca, dan duduk di teras ketika Rafli demam. Dr. Ilham, yang menyadari kedekatan mereka, memilih mundur dengan terhormat. "Saya rasa orang yang dicari anak-anak sudah ada," katanya kepada Nadira. Nadira tersenyum malu. "Saya belum memberikan jawaban." Tetapi hati biasanya menjawab lebih dulu. Sementara itu, Rati berhasil membuktikan bahwa dokumen utang Hendra tidak sah. Tanda tangan pada surat tersebut dibuat setelah tanggal kematian ayah anak-anak.
Hendra juga diketahui menggunakan laporan perwalian untuk menekan Nadira. Namun, proses hukum perwalian tetap membutuhkan bukti lebih kuat mengenai identitas orang tua anak-anak. Nadira akhirnya membuka kotak besi di hadapan Ratih, tetapi tidak mengizinkan Arga melihat seluruh isinya. Ia menyerahkan akta kelahiran, surat kematian, dan beberapa dokumen desa. Nama ibu mereka Maya Larasati, kata Ratih sambil membaca. Arga yang berada di luar ruangan mendengar nama itu dan sempat menoleh. Nama Maya sama dengan kakaknya yang hilang, tetapi nama belakangnya berbeda, dan ia tidak melihat tanggal lahir pada dokumen. Ia memaksa dirinya menganggapnya sebagai kebetulan. Nadira masih menyimpan foto dan surat pribadi. Setelah Ratih pergi, ia sempat membawa kotak itu ke rumah utama untuk mengaku kepada Arga. Namun sebelum sempat membuka mulut, Rafli jatuh dari sepeda dan seluruh perhatian mereka beralih kepadanya. Nadira kembali menyimpan kotak itu sambil berjanji akan berbicara pada kesempatan berikutnya. Waktu berjalan. Usaha dapur 5 bintang berkembang. Produk sambal dan kue kopi mulai dititipkan di toko oleh-oleh. Nadira memiliki penghasilan sendiri dan semakin percaya diri. Pada akhir musim panen, perkebunan mengadakan syukuran. Para pekerja membawa tumpeng, ingkung ayam, gudangan, tempe, dan hasil kebun. Lampu-lampu kecil digantung di antara pohon. Anak-anak menyiapkan pertunjukan sederhana. Setelah acara hampir selesai, Salma menghampiri Nadira. "Bu, ikut ke rumah kaca." "Untuk apa?" "Ada yang ingin kami tunjukkan." Nadira dibawa ke rumah kaca kecil, tempat bibit kopi disimpan. Di dalamnya, Arga berdiri di antara rangkaian bunga melati dan kain batik sederhana. Tidak ada dekorasi berlebihan. Anak-anak berdiri di belakangnya sambil menahan senyum. Arga mendekati Nadira. "Saya sudah meminta izin kepada anak-anak." Nadira melirik Fikri. Fikri mengangguk. "Kami sudah menguji Om Arga." "Menguji apa?" "Kesabaran." Rafli menyela. "Om Arga lulus, walaupun pernah marah saat aku memasukkan kata ke sepatunya." Semua tertawa. Arga mengeluarkan sebuah cincin. "Nadira Putri, saya tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah. Tetapi saya berjanji tidak akan meninggalkan meja makan ketika keadaan menjadi sulit. Saya ingin menjadi suami Anda dan ayah bagi anak-anak, kalau mereka mengizinkan." Anak-anak serempak berkata, "Kami izinkan." Nadira tertawa sambil menangis. Arga menatapnya. "Bagaimana dengan Anda? Ada rahasia yang seharusnya dibuka sebelum ia menerima cincin itu." Nadira sempat berkata, "Arga, sebelum aku menjawab, ada sesuatu yang harus kamu ketahui." Namun anak-anak bersorak. Rafli memeluk pinggangnya dan keberaniannya runtuh. Ia takut kebahagiaan yang baru tumbuh akan lenyap sebelum sempat mereka rasakan. "Saya menerima," katanya pelan. Arga memasangkan cincin di jarinya. Pernikahan dipersiapkan selama 3 bulan. Mereka sepakat mengadakan akad nikah di masjid desa, lalu syukuran sederhana di perkebunan. Nadira memilih kebaya berwarna gading dan kain batik bermotif klasik. Arga mengenakan beskap modern dan peci hitam saat akad. Pada hari pernikahan, udara cerah setelah beberapa hari hujan. Sesaat sebelum berangkat ke masjid, Nadira kembali membuka kotak besi dan hampir memanggil Arga. Namun ia mendengar anak-anak di luar berlatih memanggilnya ayah. Ketakutannya menang lagi, dan kotak itu kembali dikunci. Fikri duduk paling depan. Ketika ijab kabul selesai diucapkan dalam satu tarikan napas, Rafli langsung berdiri dan berseru, "Sekarang Om Arga jadi ayah!" Orang-orang tertawa dan bertepuk tangan. Nadira menunduk, menahan air mata. Di dadanya ada kebahagiaan sekaligus rasa bersalah. Malam itu, setelah seluruh tamu pulang,
Arga dan Nadira tinggal di sebuah villa kecil di kawasan Bandungan. Anak-anak menginap di rumah utama bersama Bu Tatik dan Ratih. Nadira duduk di tepi tempat tidur dengan jantung berdebar. Ia belum pernah berada dalam situasi seperti itu. Selama bertahun-tahun, ia hidup sebagai seorang ibu, pekerja, pelindung, dan pencari nafkah. Ia hampir lupa bahwa dirinya juga seorang perempuan yang bisa dicintai. Arga masuk setelah menutup pintu teras. "Kamu lelah?" tanyanya. Nadira menggeleng. "Kita tidak perlu terburu-buru." Nadira menatapnya. "Aku hanya takut." Arga duduk di sampingnya. "Takut kepadaku?" "Takut kalau setelah malam ini semuanya berubah." Arga menggenggam tangannya. "Memang akan berubah, tapi saya berharap menjadi lebih baik." Ia mendekat dengan lembut, memberi Nadira kesempatan untuk mundur. Namun Nadira tidak menjauh. Ketika akhirnya Arga menyadari bahwa Nadira belum pernah menjalani kedekatan sebagai istri dengan siapapun, ia berhenti. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. "Nadira." Air mata langsung memenuhi mata Nadira. "Maafkan aku. Kamu belum pernah menikah." Nadira menggeleng. "Lalu anak-anak? Mereka bukan anak kandungku." Arga melepaskan tangannya perlahan, bukan dengan kasar, tetapi cukup untuk membuat Nadira merasa dunia kembali retak. "Mengapa kamu tidak pernah mengatakan yang sebenarnya?" "Aku takut. Takut saya tidak menerima mereka?" Nadira menangis. "Aku takut siapapun yang mengetahui kebenaran akan memisahkan kami." Arga berdiri dan berjalan ke jendela. Ia tidak marah karena Nadira belum pernah menikah. Ia terluka karena perempuan yang kini menjadi istrinya masih tidak mempercayainya sepenuhnya. "Siapa orang tua mereka?" tanyanya. Nadira memeluk dirinya sendiri. "Besok aku akan menjelaskan semuanya." "Mengapa besok?" "Karena aku harus menunjukkan sesuatu, kotak besi yang selalu kubawa." Arga menoleh. "Apa yang ada di dalamnya?" "Seluruh kehidupan mereka sebelum menjadi anak-anakku." Pagi setelah pernikahan seharusnya dipenuhi kehangatan. Namun, udara di dalam villa terasa berat. Arga duduk di meja kecil dekat jendela. Secangkir kopi di depannya sudah dingin. Nadira keluar dari kamar mandi dengan wajah pucat dan mata sembab. "Kita pulang sekarang?" tanyanya. Arga mengangguk. Anak-anak menunggu. Dalam perjalanan menuju perkebunan, keduanya lebih banyak diam. Arga tidak bersikap kasar. Ia tetap membukakan pintu dan memastikan Nadira mengenakan sabuk pengaman. Justru ketenangannya membuat Nadira semakin gelisah. Begitu mobil masuk halaman, anak-anak berlari menyambut. "Ayah, Ibu!" Rafli memeluk mereka berdua. Salma membawa bunga kecil yang dipetik dari kebun. Fikri memperhatikan wajah Nadira dan langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Apakah kalian bertengkar?" tanyanya. "Tidak," jawab Arga. Nadira menatap anak-anak. "Kita perlu bicara bersama." Mereka berkumpul di ruang keluarga. Kotak besi tua diletakkan di atas meja. Permukaannya kusam dan salah satu sudutnya berkarat. Fikri langsung menunduk. Ia tahu isi kotak itu. Nadira duduk di tengah anak-anak. Arga memilih kursi di seberangnya. "Sebelum ibu menjelaskan kepada ayah Arga, ibu ingin kalian tahu bahwa apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa mengubah hubungan kita." Rara mulai cemas. "Ibu mau pergi?" "Tidak." Nadira membuka kotak. Di dalamnya terdapat amplop-amplop lama, akta kelahiran, foto, gelang rumah sakit, dan sebuah kalung dengan liontin kecil berbentuk daun kopi. Nadira mengambil foto seorang perempuan muda bersama lelaki yang berdiri di samping mobil bak. Di depan mereka ada seorang bayi. "Perempuan ini bernama Maya Larasati," katanya. "Dia ibu kandung kalian." Dini menatap foto itu lama. "Dia cantik."
Iya. Apakah dia sayang kepada kami? Nadira menahan air mata. Sangat sayang. Arga memandang foto tersebut dari kejauhan. Ada sesuatu yang terasa akrab pada wajah perempuan itu, tetapi ia belum bisa mengenalinya. Nadira mulai bercerita. Ketika berusia 15 tahun, kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan bus. Nadira kemudian tinggal bersama kerabat yang memperlakukannya sebagai pembantu. Ia akhirnya kabur dan bertahan hidup di pasar kecil di daerah Salatiga. Saat itu, Maya sudah mengandung Fikri, sehingga Nadira hadir sejak kelahiran anak pertama sampai kelahiran Rafli beberapa tahun kemudian. Ia tidur di musala, membantu pedagang membersihkan kios, dan kadang tidak makan seharian. Suatu pagi, seorang pedagang menuduhnya mencuri dompet. Orang-orang mengelilinginya. Tidak ada yang percaya ketika Nadira mengatakan ia tidak bersalah. Maya datang dan membelanya. Mbak Maya menemukan dompet itu di bawah meja pedagang, kata Nadira. Setelah itu, dia membawaku pulang. Maya tinggal bersama suaminya, Yusuf, seorang sopir yang mengangkut sayuran dan buah dari desa ke pasar. Rumah mereka kecil, tetapi Maya memberikan satu kamar kepada Nadira. Dia mengatakan bahwa orang lapar tidak selalu membutuhkan nasihat. Kadang mereka hanya membutuhkan sepiring nasi dan tempat untuk tidur. Nadira menjadi bagian dari keluarga itu. Ia membantu Maya selama kehamilan, menjaga Fikri ketika lahir, lalu membantu merawat Salma, Rara, Dini, dan Rafli. Mbak Maya tidak pernah memperlakukanku sebagai orang asing. Dia memanggilku adik. Fikri menggenggam tangan Nadira. Ketika Rafli masih bayi, Maya dan Yusuf pergi mengantar sayuran ke kota. Hujan deras memicu longsor di jalan pegunungan. Mobil mereka ditemukan 2 hari kemudian. Mereka tidak kembali, kata Nadira dengan suara pecah. Setelah pemakaman, kerabat Yusuf ingin membawa Fikri, sementara anak-anak lain akan ditempatkan di keluarga berbeda. Tidak ada satupun yang bersedia menerima kelima anak sekaligus. Aku tidak sanggup melihat kalian dipisahkan, lanjut Nadira. Jadi aku membawa kalian pergi. Arga menatapnya. Tanpa proses hukum? Aku masih muda dan tidak mengerti hukum. Aku hanya tahu mereka menangis setiap kali ada orang datang untuk mengambil salah satu dari mereka. Nadira berpindah dari satu kota ke kota lain. Untuk menghindari pertanyaan, ia mulai mengaku sebagai ibu mereka. Karena usia anak-anak berdekatan, banyak orang menganggap cerita itu aneh. Nadira kemudian membiarkan orang percaya ia seorang janda yang merawat anak kandung dan anak tiri. Aku tahu aku berbohong, katanya kepada Arga. Tapi kebohongan itu awalnya hanya untuk melindungi mereka. Lama-lama aku tidak tahu bagaimana mengatakan kebenaran. Fikri bangkit dan berlutut di depan Arga. Jangan marahi ibu. Saya yang meminta ibu tidak menceritakan semuanya kepada orang lain. Arga segera berdiri. Bangun Fikri. Saya takut ayah tidak mau menerima kami. Bangun. Arga menarik Fikri ke dalam pelukannya. Aku tidak marah karena kalian bukan anak kandung Nadira. Lalu kenapa ayah diam? Tanya Salma. Arga memandang Nadira. Aku terluka karena ibu kalian merasa tidak aman untuk mempercayaiku. Tapi aku juga mengerti, ketakutan itu tidak lahir dalam satu malam. Kita akan memperbaiki kepercayaan ini pelan-pelan. Nadira menangis. Arga mengambil foto Maya dari meja. Ia mendekatkannya ke cahaya jendela. Lalu matanya jatuh pada kalung yang disimpan di dalam kotak. Tangannya gemetar. Kalung ini milik siapa? Mbak Maya, jawab Nadira. Dia selalu memakainya. Setelah kecelakaan, petugas menyerahkannya kepadaku. Arga membuka liontin kecil itu. Di bagian dalam terdapat ukiran 2 huruf, M dan A. Wajah Arga kehilangan warna. Nama lengkapnya Maya Larasati? Iya.
Apakah dia pernah mengatakan nama keluarganya sebelum menikah? Nadira berpikir. Dia jarang membicarakan keluarganya. Katanya mereka tidak menerima suaminya. Arga duduk perlahan. Nama lahirnya Maya Pratama. Setelah meninggalkan keluarga kami, dia memakai nama Maya Larasati agar jejaknya sulit ditemukan. Semua orang terdiam. Nadira memandangnya tanpa memahami. Arga menunjukkan foto itu. Dia kakak perempuan saya. Nadira menutup mulut. Tidak mungkin. Saya mengenali kalung ini. Ayah membuat 2 kalung. Satu untuk Maya, satu untuk saya. Huruf M dan A adalah nama kami. Arga mengeluarkan dompetnya dan menunjukkan liontin kecil yang disimpan di balik kartu identitas. Bentuknya sama. Ketika saya masih remaja, Kak Maya jatuh cinta kepada Yusuf. Orang tua kami menolak karena menganggap Yusuf tidak sederajat. Maya pergi dari rumah. Selama bertahun-tahun kami mencarinya, tetapi dia mengganti namanya dan berpindah tempat. Arga menatap kelima anak. Mereka anak Kak Maya. Nadira mengangguk. Air mata Arga jatuh sebelum ia sempat menahannya. Ia berjalan mendekati Fikri, Salma, Rara, Dini, dan Rafli. Lalu ia berlutut di depan mereka. Berarti kalian keponakan saya? Rafli tampak bingung. Kalau keponakan, ayah bukan ayah lagi. Arga langsung memeluknya. Saya tetap ayahmu kalau kamu mengizinkan. Aku izinkan. Anak-anak lain ikut memeluk Arga. Tangis pecah di ruang keluarga. Arga selama ini mengira dirinya tidak memiliki keluarga lagi. Orang tuanya meninggal membawa penyesalan karena tidak pernah berdamai dengan Maya. Arga membangun usaha, memperluas perkebunan, dan hidup di rumah besar sendirian. Ternyata di suatu tempat, kakaknya meninggalkan 5 anak yang tumbuh tanpa mengenal keluarga ayah mereka. Dan perempuan yang dinikahinya telah menjaga mereka dengan seluruh hidupnya. Arga berdiri lalu mendekati Nadira. Terima kasih. Nadira menggeleng sambil menangis. Aku tidak melakukan semuanya dengan sempurna. Kamu melakukan sesuatu yang bahkan keluarga kami gagal lakukan. Kamu tidak meninggalkan Maya. Aku berutang hidup kepadanya. Utang itu sudah terbayar berkali-kali. Arga memeluk Nadira. Kali ini tidak ada jarak. Aku minta maaf karena tidak jujur, bisiknya. Saya juga minta maaf karena membuatmu takut menceritakan semuanya. Pada hari-hari berikutnya, mereka menjalani pemeriksaan hubungan keluarga dan mengurus status hukum anak-anak. Hasil DNA menunjukkan hubungan biologis yang sangat dekat antara Arga dan kelima anak itu, sesuai dengan hubungan paman dari pihak ibu. Pengadilan lebih dahulu menetapkan Arga dan Nadira sebagai wali sah. Lalu pasangan itu menyelesaikan proses pengangkatan anak agar kelima saudara tersebut tetap berada dalam satu keluarga. Kasus Hendra juga dibawa ke jalur hukum. Ratih menemukan bahwa ia memalsukan dokumen dan berusaha mengeksploitasi keadaan anak-anak. Setelah diperiksa polisi, Hendra tidak lagi berani mendekati keluarga Nadira. Berita mengenai hubungan Arga dengan anak-anak menyebar di desa. Beberapa orang menyebutnya kebetulan yang luar biasa. Sebagian mengatakan itu takdir. Butatik menyebutnya jalan Tuhan yang berputar jauh sebelum kembali ke rumah. Nadira tidak tahu kata apa yang paling tepat. Ia hanya tahu bahwa untuk pertama kalinya, ia tidak perlu menyembunyikan identitas anak-anak. Arga mengajak mereka mengunjungi makam Maya dan Yusuf. Mereka membawa bunga melati dan menaburkan air mawar di atas pusara. Arga duduk lama di samping makam kakaknya. "Kak," katanya pelan, "maaf saya terlambat menemukanmu." Fikri duduk di sebelahnya. "Ibu Maya tidak sendirian," katanya. "Ada Ibu Nadira." Arga mengangguk. "Dan sekarang kalian punya saya." Sore itu mereka pulang bersama. Tidak ada lagi pertanyaan
apakah hubungan mereka dibentuk oleh darah atau pilihan. Keduanya telah menyatu. Namun Nadira masih menyimpan satu kekhawatiran. Pada malam hari, ia bertanya kepada Arga, "Kalau sejak awal kamu tahu mereka keponakanmu, apakah kamu tetap akan menikahiku?" Arga menatapnya. "Aku jatuh cinta sebelum tahu siapa mereka. Tapi mungkin kamu hanya merasa berutang." "Aku tidak menikah karena utang." "Lalu karena apa?" Arga mendekat. "Karena kamu satu-satunya orang yang membuatku ingin pulang lebih cepat." Nadira tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah pernikahan, mereka benar-benar menjalani malam sebagai suami dan istri tanpa ketakutan atau rahasia. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya kehangatan dua orang yang akhirnya memahami bahwa kejujuran bukan akhir dari cinta, melainkan pintu menuju kedekatan yang lebih dalam. Setahun berlalu sejak pernikahan Nadira dan Arga. Perkebunan Bukit Pratama berubah menjadi tempat yang lebih hidup. Rumah tamu selalu dipenuhi pengunjung pada akhir pekan. Sudut kecil dapur 5 bintang berkembang menjadi dapur produksi dengan beberapa pekerja perempuan dari desa. Nadira tidak hanya menjual lumpia, sambal, kue kopi, dan camilan tradisional. Ia juga membuka pelatihan gratis bagi para ibu yang ingin memulai usaha rumahan. Mereka belajar menghitung modal, menentukan harga, membuat kemasan, dan memasarkan produk melalui telepon genggam. "Saya tidak mau mereka merasa harus menunggu orang kaya datang menolong," kata Nadira ketika Arga bertanya mengapa ia bekerja begitu keras. Arga tersenyum. "Apakah itu sindiran untuk saya?" "Sedikit. Padahal orang kaya itu sekarang suamimu. Karena itu kamu harus terbiasa disindir." Arga tertawa. Anak-anak juga mengalami banyak perubahan. Fikri masuk sekolah menengah pertama dan mulai tertarik pada ilmu pertanian. Ia sering mengikuti Arga memeriksa tanaman kopi dan belajar mengenai tanah, pupuk, serta pengolahan pasca panen. Salma menjadi juara lomba membaca tingkat kecamatan. Rara gemar menggambar. Dini mulai belajar menari tradisional, sedangkan Rafli tetap menjadi sumber kekacauan kecil di rumah. Suatu hari, Rafli memasukkan 2 ekor anak ayam ke ruang kerja Arga karena khawatir mereka kedinginan. "Ayah kan bilang semua makhluk harus dijaga," katanya. Arga menatap kotoran ayam di atas karpet. "Saya tidak mengatakan harus dijaga di atas dokumen perusahaan." Nadira tertawa sampai harus bersandar pada pintu. Kehidupan mereka tidak selalu tenang. 5 anak berarti 5 jadwal sekolah, 5 kepribadian, dan 5 sumber masalah berbeda. Kadang Arga kehilangan kesabaran. Kadang Nadira terlalu melindungi. Namun mereka belajar meminta maaf tanpa merasa kehilangan wibawa. Pada bulan Ramadan, rumah besar dipenuhi aroma kolak pisang, gorengan, dan teh hangat menjelang berbuka. Anak-anak berlomba bangun sahur. Rafli sering tertidur sambil memegang sendok. Saat Idul Fitri tiba, mereka mengenakan pakaian seragam bernuansa hijau lembut. Setelah sholat Id, mereka berziarah ke makam Maya dan Yusuf, lalu mengunjungi para pekerja serta warga desa. Di depan makam, Nadira berbisik, "Mbak, anak-anakmu tumbuh baik." Arga berdiri di sampingnya. "Anak-anak kita." Nadira menatapnya dan tersenyum. Yayasan Keluarga Arga kemudian membuka program bantuan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat bencana. Mereka menyediakan pendampingan hukum agar saudara kandung tidak mudah dipisahkan hanya karena tidak ada satu keluarga yang mampu menerima semuanya. Program itu diberi nama Rumah Maya. Saat peresmian, Fikri berdiri di panggung kecil dan berbicara di depan warga. "Ibu Maya melahirkan kami. Ibu Nadira membesarkan kami. Ayah Arga menerima kami sebelum tahu kami keluarganya. Dari mereka saya belajar bahwa keluarga bukan hanya tentang siapa yang memiliki darah sama. Keluarga adalah orang yang memilih tinggal ketika keadaan sulit." Nadira menangis di barisan depan. Arga menggenggam tangannya.
Beberapa bulan kemudian, perubahan kecil mulai terjadi pada Nadira. Ia menjadi mudah marah, cepat lelah, dan tidak tahan mencium aroma kopi yang biasanya disukainya. Suatu pagi, Arga pulang dari gudang dengan pakaian berbau fermentasi kopi. Nadira langsung menutup hidung. "Jangan mendekat." Arga berhenti di pintu. "Kenapa?" "Baumu seperti karung kopi basah." "Karena saya dari gudang kopi." "Pergi mandi." "Saya sudah mandi pagi." "Mandi lagi." Anak-anak yang sedang sarapan menatap mereka. Rafli berbisik, "Ibu marah lagi." Salma mengamati Nadira. "Akhir-akhir ini, ibu sering tidak suka bau." Fikri meletakkan sendok. "Dulu Mama Maya juga begitu waktu mengandung Rafli." Semua orang terdiam. Arga perlahan menoleh kepada Nadira. "Kapan terakhir kali kamu memeriksa kalender?" Nadira hendak menjawab, tetapi wajahnya berubah. Siang itu, mereka pergi ke klinik Dr. Ilham. Setelah pemeriksaan, Ilham keluar sambil tersenyum. "Selamat, usia kandungannya sekitar 8 minggu." Arga memegang tangan Nadira erat-erat. "Kita akan punya bayi." Nadira mengangguk sambil menangis. Kabar itu disambut gembira oleh anak-anak. Rafli langsung meminta bayi laki-laki agar punya teman tidur. Dini ingin bayi perempuan supaya bisa dipakaikan pita. Rara mulai menggambar kamar bayi. Namun pada malam hari, Salma tampak murung. Nadira menemukannya duduk di teras. "Ada apa?" Salma menggeleng. "Kamu tidak senang punya adik?" "Senang." "Lalu?" Salma menunduk. "Kalau bayi ibu lahir, dia benar-benar anak kandung ibu dan ayah." Nadira langsung memahami ketakutannya. "Terus?" "Mungkin kami tidak akan sama lagi." Nadira memanggil semua anak berkumpul di ruang keluarga. Arga duduk di sampingnya. "Kalian takut kami akan lebih menyayangi bayi ini?" tanya Nadira. Tidak ada yang menjawab, tetapi wajah mereka mengatakan semuanya. Arga memandang kelima anak. "Sebelum saya tahu kalian keponakan saya sudah ingin menjadi ayah kalian. Sebelum bayi ini ada, rumah ini sudah menjadi rumah karena kalian." Nadira menggenggam tangan Salma. Kasih sayang bukan seperti satu piring nasi yang harus dibagi sampai setiap orang mendapat lebih sedikit. Kasih sayang seperti lampu. Menyalakan lampu baru tidak membuat lampu lama menjadi redup. Fikri tersenyum tipis. "Berarti bayi ini tidak menggantikan siapapun?" "Tidak," jawab Nadira. "Dia datang untuk bergabung dengan kalian." Rafli mengangkat tangan. "Kalau begitu, aku boleh mengajarinya mengejar kotak pisang goreng?" "Tidak," jawab Nadira dan Arga bersamaan. Anak-anak tertawa. Selama kehamilan, seluruh keluarga menjaga Nadira. Fikri membantu mengangkat barang. Salma memastikan Nadira minum vitamin. Rara dan Dini bergantian memijat kakinya. Rafli sering berbicara kepada perut Nadira. "Aku kakakmu, jangan nakal di dalam." Arga menjadi sangat berhati-hati. Ia melarang Nadira berdiri terlalu lama di dapur, sampai Nadira mengancam akan mengusirnya dari dapur 5 bintang. "Saya hanya khawatir." "Khawatir boleh, mengatur semua orang tidak boleh." "Tapi dokter bilang kamu harus istirahat." "Dokter bilang mengurangi aktivitas berat, bukan duduk seperti patung." Mereka berdebat, kemudian berdamai beberapa menit kemudian. Menjelang kelahiran, Arga menyiapkan satu kamar baru. Namun Nadira menolak dekorasi berlebihan. Mereka hanya memasang tempat tidur bayi, lemari kecil, dan tirai berwarna krem. Di dinding, Rara membuat gambar keluarga. Ada Nadira, Arga, 5 anak, dan 1 bayi kecil di tengah. Hari kelahiran tiba pada malam hujan. Hujan itu mengingatkan Nadira pada hari pertama bertemu Arga ketika Rafli hampir hanyut dan hidup mereka berubah arah. Arga menunggu di rumah sakit bersama kelima anak. Ia berjalan mondar-mandir sampai Fikri menyuruhnya duduk. "Ayah membuat kami ikut tegang."
Saya tidak bisa diam. Biasanya ayah bilang kita harus tenang menghadapi masalah. Ini bukan masalah, ini ibumu melahirkan. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi terdengar. Seorang perawat keluar dan memberitahu bahwa Nadira melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Arga menangis tanpa malu. Anak-anak saling berpelukan. Ketika mereka masuk bergantian, Nadira tampak lelah tetapi bahagia. Bayi kecil itu tidur di lengannya. "Namanya siapa?" tanya Dini. Nadira menatap Arga. "Maya Kirana Pratama." Arga menahan napas. Nama itu dipilih untuk mengenang kakaknya, tanpa menjadikan bayi tersebut pengganti siapapun. Fikri menyentuh tangan bayi dengan satu jari. Selamat datang di keluarga yang ramai. Beberapa bulan kemudian, mereka duduk bersama di teras rumah utama. Matahari turun di balik bukit, membuat kebun kopi tampak keemasan. Maya kecil tidur dalam gendongan Arga. Fikri membaca buku. Salma membantu Rara mengerjakan tugas. Dini dan Rafli berdebat soal siapa yang boleh mendorong kereta bayi. Nadira membawa teh hangat dan pisang goreng. Arga menatapnya. "Apa kamu pernah membayangkan hidup seperti ini?" Nadira duduk di sampingnya. "Tidak. Dulu aku hanya memikirkan bagaimana kami bisa makan sampai besok. Sekarang aku memikirkan bagaimana membuat Rafli berhenti memasukkan hewan ke rumah." Dari halaman terdengar suara Rafli. "Ibu, ada kambing kecil sendirian." Nadira memejamkan mata. Arga tertawa. Mereka memandang anak-anak yang berlari di halaman. Tidak semuanya lahir dari tubuh Nadira. Arga pun baru mengetahui hubungan darahnya dengan kelima anak itu setelah lebih dahulu mencintai mereka sebagai seorang ayah. Namun setiap anak mendapatkan tempat yang sama di meja makan, dalam doa, dan di hati kedua orang tua itu. Perjalanan mereka membuktikan bahwa keluarga tidak selalu datang dengan cara yang rapi. Kadang keluarga lahir dari kehilangan. Kadang ia tumbuh dari janji seorang sahabat. Kadang ia ditemukan kembali setelah bertahun-tahun tersesat. Dan kadang, seseorang yang merasa sendirian baru menyadari bahwa rumahnya sedang berjalan ke arahnya dalam bentuk seorang perempuan keras kepala dan 5 anak yang membawa suara tawa ke dalam kehidupan yang sunyi. Di bawah langit sore Ambarawa, Nadira menyandarkan kepala di bahu Arga. "Terima kasih sudah menerima kami." Arga mencium keningnya. "Terima kasih sudah membawa saya pulang." Di sekitar mereka, suara azan maghrib mulai terdengar dari masjid desa. Anak-anak menghentikan permainan dan berlari menuju rumah untuk bersiap sholat. Nadira memandang mereka satu persatu. Dahulu, ia takut dunia akan mengambil anak-anak itu darinya. Kini ia mengerti bahwa cinta yang dijaga dengan keberanian tidak hanya mampu mempertahankan sebuah keluarga. Cinta juga mampu menemukan kembali orang-orang yang pernah dipisahkan oleh kesombongan, kesalahpahaman, dan waktu. Mereka bangkit dari teras dan masuk ke rumah bersama-sama. Tidak ada seorang pun yang tertinggal.